Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Kopi Fasta. Edian, bayangkan kalau orang di sebelah kalian berubah menjadi zombie. Ya, film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul World War Z yang rilis pada tahun 2013. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mainkan. Omae wa mou shinderu. Film diawali dengan sebuah keluarga yang sedang menikmati sarapan paginya hingga mereka berada di dalam sebuah mobil di antara kemacetan kota. Sebuah kejanggalan terjadi saat seorang polisi menabrak spion mobil Gary hingga akhirnya kericuhan terjadi tanpa sebab. Semua orang berlarian menghindari sesuatu hingga datang segerombol orang yang saling mengejar. Mereka menggigit semua orang yang ada di depannya. Bersama keluarganya, Gary mengikuti mobil truk yang lewat. Namun naas, mobil yang ia tumpangi ditabrak oleh mobil lain. Akhirnya mereka menjauh dari lokasi kejadian, mendapati sebuah mobil lain yang ditinggal oleh pemiliknya, dan dengan segera mereka masuk ke dalam mobil tersebut, serta menginjak gas melaju melewati orang-orang. Kota tampak kacau, dan Gary akhirnya berhasil menjauh ke pinggiran kota. Kali itu Gary menghentikan mobilnya, hingga seorang pria datang menelpon. Pria itu adalah Terry. Saat itu Terry meminta sedikit bantuan pada Gary, karena ia merupakan salah satu anggota yang pernah bertugas di PBB. Hingga akhirnya Gary setuju dan memberikan lokasi yang akan ia tuju. Di lain tempat, saat mereka sampai di sebuah supermarket, Gary memutuskan untuk berpencar dengan Karen. Namun saat mereka sedang mencari bahan makanan, tiba-tiba Karen diserang oleh dua orang penjaga toko. Dengan satu tembakan, Gary akhirnya berhasil menyelamatkan Karen. Sialnya, mobil yang mereka bawa telah dicuri oleh orang lain. Akhirnya Gary memutuskan menjauh dari area tersebut, dan ia pergi menuju sebuah apartemen yang ada di sebelah swalayan. Saat di area apartemen, Gary menembak salah seorang zombie yang hendak mengejarnya. Sialnya, hal itu justru memicu yang lain ikut berdatangan. Akhirnya mau tak mau, mereka segera berlari menaiki setiap anak tangga. Hingga akhirnya, sebuah keluarga mempersilahkan mereka untuk masuk. Kali itu Gary segera menyalakan radio, mendengarkan berita yang mulai tersebar, hingga ia terbangun oleh sebuah mimpi, yang mana hal itu membuatnya khawatir. Keesokan harinya Gary bersama keluarganya bersiap untuk pergi. Tak lupa ia juga mengajak keluarga pemilik apartemen yang telah membantunya. Namun, karena keluarga tersebut khawatir tak akan selamat, akhirnya sang pemilik apartemen tetap berada di ruangannya. Secara diam-diam, Gary bersama keluarganya keluar melewati tangga darurat. Kala itu salah satu zombie datang entah dari mana, yang membuat Gary akhirnya menembak tepat di kepalanya. Sialnya, hal itu lagi-lagi memicu zombie lain berdatangan. Hingga saat Gary mulai terpojok, sebuah tembakan melesat mengenai kepala zombie, yang mana ternyata si kecil Thomas yang menembak. Akhirnya Gary membawa pergi Thomas bersama keluarganya ke lantai paling atas. Melihat suara yang Karen lempar, helikopter segera turun menjemput keluarga Gary. Setelahnya, tim penyelamat membawa mereka pergi menuju kapal induk. Di sana berdiri Terry yang siap menyambut kedatangan, dan ia membawa mereka ke ruang istirahat. Kala itu Terry membahas mengenai penyebaran virus dan membawa Gary ke dalam markas utama. Sampai datang komandan yang bertugas menghampirinya. Ia memberikan sebuah misi pada Gary untuk mengantar seorang ahli virus dalam meneliti. Dan ditemani beberapa pasukan khusus, Gary bersiap dan ia sempatkan meminta izin dan dukungan pada Karen. Beberapa jam lamanya menunggu di pesawat, akhirnya mereka sampai di Bandara Korea Selatan. Namun tanpa sadar, beberapa zombie mulai berdatangan, yang mana membuat semua orang panik. Begitupun sang dokter yang lari masuk ke dalam pesawat. Sialnya, hujan membuat sang dokter terpleset dan tewas seketika. Akhirnya semua orang masuk ke dalam markas, dibantu beberapa tim unit yang bertugas. Di dalam Gary menjelaskan kondisi yang sedang terjadi. Namun karena minimnya informasi, terlihat Gary yang mulai putus asa. Hingga seorang narapidana berkomentar dan sedikit membocorkan informasi terkait wabah yang terjadi, yang mana petunjuk mengarahkan mereka ke Yerusalem di Israel. Akhirnya mereka bersiap untuk kembali ke pesawat. Di bawah hujan deras, mereka mengayuh sepeda dengan hati-hati, yang mana beberapa tim telah siap membidik dari atas gedung. Namun saat mereka terlihat cukup jauh dari markas, tiba-tiba ponsel milik Gary berdering.
membuat beberapa zombie mulai bangkit dan berusaha menyerang mereka. Semua tim penembak jitu dikerahkan, hingga sampai Gary di depan pesawatnya. Sang kapten yang mengawal Gary tak sengaja tergigit oleh salah satu zombie. Akhirnya sang kapten yang tahu akan berubah, ia memilih tewas menembakkan dirinya. Dan Gary berhasil meloloskan diri bersama sang pilot. Di dalam pesawat, Gary sempat menelpon Karen. Namun karena sebuah ledakan nuklir terjadi, akhirnya saluran telepon terputus dan membuat sedikit guncangan di pesawat. Saat Gary sampai di Yerusalem, dengan segera pesawat meminta izin untuk mendarat. Dan ia meminta pada operator untuk dipertemukan dengan seseorang bernama Jurgen Wamborn. Akhirnya dengan kawalan seorang tentara Israel, Gary bertemu dengan Jurgen. Saat bertemu, Jurgen membahas banyak hal mengenai wabah zombie yang sudah diperhitungkan. Hingga sebuah tembok raksasa dibangun yang membuat Israel telah mengantisipasi wabah